Baik, terima kasih Kak Eca untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Halo sahabat cerdas sekalian, apa kabarnya? Ya, cukup lama kita berpisah ya dalam mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan ini, dan di saat ini kita kembali bertemu masih tetap dengan mata pelajarannya sama untuk jenjang kelas 11, jenjang SMK, khusus untuk paket keahlian asisten keperawatan. Nah, sahabat cerdas, kalau di minggu-minggu kemarin kita belajar tentang pemeriksaan ya, pemeriksaan TTV, pemeriksaan fisik. Nah, di hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang pengubahan posisi. Nah, kira-kira pengubahan posisi yang seperti apakah dari sisi kiri Mom, pindah ke sisi sekarang kanan saatnya dukung si ataukah kecil. dari sisi kanan pindah ke sisi kiri? Ya, nanti kita akan lihat secara bersama-sama dalam materi pembelajaran di hari ini. Nah, pengubahan posisi ini sahabat cerdas sangat penting sekali untuk menciptakan kenyamanan kepada klien dan juga untuk membantu proses penyembuhan klien. Nah, posisi apa saja dan apa yang akan kita pelajari hari ini, kita lihat bersama-sama ya sahabat cerdas sekalian. Nah, ya, kita akan belajar yang pertama tentang definisi posisi klien. Ya, jadi posisi-posisi yang akan kita pelajari ini akan kita lihat artinya apa sih posisi-posisi itu, kemudian tujuan daripada kita memberikan tindakan pengubahan posisi itu kepada klien itu apa saja kira-kira. Kemudian indikasinya kita berikan kepada klien yang seperti apa. Kita lakukan pengubahan posisi kepada klien dengan kondisi seperti apa, dengan kebutuhan seperti apa. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang prosedur tindakan. Nah, prosedur tindakan ini nanti akan kita pelajari di minggu depan ya. Sekaligus sahabat cerdas nanti akan melihat video-video bagaimana cara mengubah posisi klien dari misalnya posisi yang satu ke posisi yang lainnya. Nah, sahabat cerdas, kita langsung saja ke posisi yang pertama. Nah, posisi yang pertama ini yang paling umum ya. Posisi ini disebut sebagai posisi Fowler ya. Posisi Fowler adalah cara berbaring klien dengan sikap setengah duduk atau duduk dengan kepala dan dada dinaikkan. Ya, jadi sahabat cerdas bisa lihat di gambar ya. Jadi posisi klien kita dudukkan. Kemudian jangan lupa untuk diberikan pengalas di belakang leher sama belakang di bagian pinggang ya. Bagian pinggang dan tulang belakang juga perlu untuk diletakkan bantal untuk menahan posisi, mempertahankan posisi klien sehingga dia tidak merasa kurang nyaman dengan posisi yang diberikan. Nah, posisi Fowler ini lebih dikenal dengan posisi duduk, sedangkan untuk posisi setengah duduk itu lebih dikenal dengan istilah semi Fowler ya. Jadi posisinya tetap duduk ya, kliennya tetap duduk, hanya saja kemiringannya itu berkisar antara 45 derajat 45 derajat sampai 60 derajat. Jadi bisa 15 sampai 60 derajat bisa ya. Kemudian nah, kalau sahabat cerdas lihat di gambar yang berikut ini adalah posisi semi Fowler. Ya, jadi posisi setengah duduk bisa 60 derajat, 45 derajat senyamannya klien. Jadi pada saat kita memberikan tindakan pengubahan posisi kepada klien, jangan lupa untuk menanyakan juga kira-kira klien sudah merasa nyaman atau belum. Karena tujuan daripada pengubahan posisi ini yang paling utama adalah untuk memunculkan rasa nyaman kepada klien sehingga dapat membantu proses penyembuhan lebih cepat. Selanjutnya, tujuan untuk mengubah posisi klien ke posisi Fowler adalah yang pertama untuk mengurangi sesak. Nah, jadi sahabat cerdas, kalau misalnya kalian menemukan orang dengan kondisi sesak, jangan dibaringkan sepenuhnya, tetapi bisa diatur posisinya menjadi setengah duduk atau duduk. Nah, pasti klien tersebut akan merasa jauh lebih nyaman ya, karena paru-paru dapat berekspansi lebih luas dibandingkan jika dia tidur telentang. Kemudian yang kedua adalah memberikan perasaan senang. Sudah pasti ya sahabat cerdas, kalau misalnya seseorang sesak, susah kalau kita ajak senyum ya. Pasti ini yang apaan kita diajak senyum padahal kita lagi sesak. Nah, ketika sudah tidak sesak, ketika sudah merasa nyaman, pasti klien juga akan merasa senang karena dia posisinya sudah terbantukan sehingga bisa mengurangi rasa nyeri akibat sesak dan sebagainya. Selanjutnya adalah untuk membantu dan memperlancar keluarnya cairan, misalnya pada water seal drainage atau biasanya disingkat WSD,
pada kasus efusi pleura. Nah, efusi pleura ini sahabat cerdas paling biasanya orang awam mengenalnya dengan istilah paru-paru basah. Nah, efusi pleura ini merupakan cairan di antara jaringan yang melapisi paru-paru dan dada. Nah, cairan ini dapat menumpuk di sekitar paru-paru karena pemompaan jantung yang kurang baik atau karena peradangan. Biasanya kalau misalnya dilakukan water cell drainage atau WSD ini biasa dilakukan pada area toraks, nanti diberikan dibuat tindakan untuk melubangi sehingga dapat dilakukan pengeluaran cairan dalam pleura ya. Jadi untuk membantu mengurangi cairan di dalam pleura sehingga dapat teratasi pada kondisi klien dengan kasus efusi pleura. Nah, sahabat cerdas, selanjutnya kita akan lihat indikasi daripada pemberian posisi Fowler ini seperti apa. Indikasinya yang pertama adalah klien sesak nafas, sudah pasti biasanya sesak nafas ini paling sering dialami oleh klien dengan kondisi penyakit jantung, kemudian asma, atau biasa klien dengan kondisi gastritis kronis ataupun akut, biasanya dia bisa mengalami sesak nafas. Nah, posisi-posisi ini bisa diberikan untuk membantu mengurangi penderitaan klien. Selanjutnya adalah klien pasca bedah toraks dan perut ya, bedah toraks atau dada dan perut atau abdomen. Jadi klien dengan kondisi tertentu setelah dibedah toraks ataupun bedah perut, kalau menurut instruksi dokter kliennya harus diberikan posisi semi Fowler atau posisi Fowler misalnya untuk mencegah pendarahan dan sebagainya, ya harus diposisikan sesuai dengan instruksi daripada dokter. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita lihat posisi yang kedua adalah posisi ortopnu ya. Ortopnu dibaca juga ortopnea bisa ya. Posisi ortopnu ini dia mirip dengan posisi Fowler ya, adaptasi dari posisi Fowler, hanya saja pada posisi ini klien duduk di tempat tidur atau tepi tempat tidur dengan meja menyilang di atas tempat tidur. Nah, seperti pada gambar ya, sahabat cerdas bisa lihat. Jadi kita berikan meja misalnya, tetapi kita juga tanyakan lagi kepada klien, apakah klien merasa nyaman atau tidak. Kalau dia merasa terlalu membungkuk, bisa kita tambahkan bantal untuk meninggikan posisi tidur klien. Nah, ini juga sangat membantu misalnya pada klien yang sesak nafas, tetapi pada saat mau tidur dalam posisi Fowler agak susah, dia tidak mampu, kita bisa ganti ke posisi ortopnu. Biasanya juga kalau ibu pribadi kalau misalnya mengalami kram sebelum menstruasi atau biasa kita kenal dengan istilah PMS, premenstruasi syndrome ya, biasanya tidurnya paling nyaman tuh seperti ini karena pinggang tuh merasa lebih rileks ya, biasanya kita agak merasa kaku di bagian pinggang, kemudian kram perut juga. Nah, pada saat kita diatur posisi seperti ini maka akan merasa jauh lebih nyaman. Jadi tergantung masing-masing orang. Kalau untuk orang dengan kondisi PMS bisa disarankan untuk tidur dalam posisi ortopnu kalau memang sakit sekali ya. Kemudian tindakan mengubah posisi klien ke posisi ortopnu dapat dilakukan pada klien sesak napas. Ya jelas sekali ya, jadi kalau yang sesak napas tidurnya tidak bisa duduk, kalaupun duduk masih rasa agak sesak, agak tunduk ke bawah menggunakan posisi ortopnu juga kadang sangat membantu sekali kepada klien dengan kondisi sesak nafas. Nah, tujuan daripada pemberian posisi ortopnu ini, sahabat cerdas, yang paling pertama dan utama yaitu mengurangi sesak nafas dengan memberikan ekspansi dada secara maksimum. Jadi dengan kondisi ini ada klien yang merasa dadanya menjadi lebih luas untuk bernafas sehingga mengurangi sesak nafas ya. Dan selalu di dalam pemberian tindakan keperawatan, hal yang harus selalu diutamakan yaitu menjaga jalan nafas klien ya, menjaga jalan nafas. Jadi biasanya kita kenal ada istilah airway breathing dan circulation ya. Jadi yang kita harus perhatikan adalah ABC itu yang paling utama. Airway, jalan masuk keluar udara, kemudian breathing, nafasnya bagaimana, dan sirkulasinya gimana. Jadi kita harus pastikan yang paling utama ABC-nya itu harus bagus. Karena kalau sesak nafas, klien bisa saja meninggal dunia. Ya, jadi posisi sangat menentukan. Bukan posisi jabatan ya, tapi posisi klien. Nah, selanjutnya membantu klien yang mengalami masalah ekshalasi. Kembali lagi kepada masalah paru. Jadi kalau ekshalasinya kurang maksimal, posisi ini sangat membantu. Jangan lupa inhalasi, udara masuk ke paru, dan eksalasi, udara keluar ya. Jadi
posisi ortopnu sangat membantu klien yang mengalami masalah ekshalasi. Nah, indikasinya seperti apa? Kita berikan kepada pasien atau klien dengan sesak berat dan tidak bisa tidur terlentang. Ya, seperti yang tadi sudah dikatakan sebelumnya. Jadi untuk klien dengan sesak nafas atau sahabat cerdas sendiri ya, khusus untuk yang cewek-cewek ketika mengalami PMS bisa mengganti posisi tidur dengan posisi tidur ortopnu. Kalau memang merasa sakit pada bagian pinggang atau perut, nah ini biasanya dia rasanya lebih rileks kalau tidur posisinya seperti ini. Selanjutnya sahabat cerdas, kita lihat posisi yang ketiga, yaitu posisi supinasi. Nah, posisi supinasi ini lebih kita kenal dengan istilah posisi tidur terlentang. Seperti kita tidur setiap hari ya, posisi klien berbaring terlentang dengan kepala dan bahu sedikit elevasi dengan menggunakan bantal. Sedikit elevasi nih, elevasi agak sedikit bentuk sudut agak naik ya, jadi kepala dan lehernya tuh agak naik. Kemudian kalau bahu juga biasanya ada sedikit bantal kena, dia sedikit elevasi juga. Nah, tujuan daripada pemberian posisi supinasi ini adalah dilakukan pada klien pasca operasi dengan bisa juga diberikan pada klien pasca operasi dengan anestesi spinal. Jadi kalau pemberian anestesi secara menyeluruh biasanya diberikan pada spinal ya. Itu sangat disarankan juga kepada klien pasca operasi itu. Kemudian tujuannya kembali lagi meningkatkan kenyamanan klien pasca operasi ya. Jadi biasanya setelah operasi masih pada bekas, bahkan mungkin ibu-ibu yang selesai seksio ya, selesai operasi seksio pada saat persalinan kan itu diberikan suntikan anestesi ya pada bagian spinal. Itu kadang-kadang pada area suntikannya itu sampai anak sudah bertahun-tahun kadang masih merasa sakitnya. Nah, posisi supinasi ini membantu untuk meningkatkan kenyamanan klien pasca operasi itu. Bisa jadi operasi seksio dan operasi-operasi yang lainnya. Kemudian selanjutnya mengatasi masalah yang timbul akibat pemberian posisi pronasi yang tidak tepat. Nanti posisi pronasi akan kita pelajari setelah ini. Jadi kalau posisi pronasinya tidak tepat, biasanya untuk membalikan keadaan, untuk kembali membuat klien merasa nyaman, diberikan posisi supinasi ini. Indikasi daripada pemberian posisi supinasi ini yaitu pada klien dengan tindakan post anestesi atau pembedahan tertentu. Ya, kemudian pada klien dengan kondisi sangat lemah atau koma. Jadi tidak ada ya posisi klien yang koma kita kasih tidur posisinya misalnya duduk, seperti itu tidak bisa ya. Jadi harus dibaringkan, dibiarkan tidur terlentang atau dengan posisi supinasi. Nah, ini posisi pronasi. Nah, pronasi ini kebalikan daripada posisi supinasi yang tadi. Posisi pronasi adalah posisi klien berbaring di atas abdomen dengan kepala menoleh ke samping. Kenapa ke samping? Ya kalau ke depan berarti nanti hidungnya tersumbat dong ya sahabat cerdas ya. Jadi menoleh ke samping untuk sekali lagi tetap mempertahankan airway, breathing, dan circulation itu. Kemudian kita lihat posisi ini biasanya kita kenal dengan istilah posisi tengkurap. Tujuan daripada pemberian posisi pronasi ini seperti apa sahabat cerdas? Untuk memberi ekstensi penuh pada persendian pinggul dan lutut. Jadi pada saat posisi ini lutut dan persendian pinggul dan lutut tidak mengalami fleksi atau nanti setelah kalau kita pelajari di bagian ROM ya, nanti belakangan besok-besok pasti kita akan pelajari ini. Pada bagian ROM nanti sahabat cerdas akan mengerti istilah fleksi ekstensi, bagaimana pergerakannya juga. Nah itu kalau pada posisi pronasi dia memberikan ekstensi penuh, jadi sendi lutut dan pinggul berada dalam posisi ekstensi ya, tidak dilipat, tidak diapa-apakan, jadi bisa lebih rileks. Kemudian yang kedua, untuk mencegah fleksi kontraktur dari persendian pinggul dan lutut. Jadi kalau misalnya dilipat ya fleksi itu bisa berakibat ketidaknyamanan kepada klien. Kemudian untuk kontraktur sendiri
itu biasanya terjadi pemendekan permanen dari otot atau sendi yang terjadi saat jaringan lunak di bawah kulit itu berkurang kelenturannya dan tidak dapat meregang. Jadi kalau tidak dapat meregang kemudian dibuat fleksi, ya pasti akan menimbulkan rasa sakit pada klien. Posisi pronasi ini akan mencegah hal itu terjadi sehingga klien tetap dipertahankan pada posisi nyamannya. Kemudian untuk membantu drainase dari mulut sehingga berguna bagi klien pasca operasi mulut dan tenggorokan, ya. Jadi posisi ini juga sangat membantu sehingga pada saat selesai di operasi mulut, ya, ada cairan-cairan yang harus dikeluarkan untuk dari mulut. Ini posisi ini sangat membantu sekali untuk drainase. Kemudian mencegah terjadi penekanan pada pasien dengan luka bakar punggung. Nah, ini juga sahabat cerdas. Jadi biasanya klien dengan kondisi luka bakar pada area punggung tidak mungkin dong kita berikan posisi tidurnya supinasi, nanti bisa memperparah luka. Jadi dibaliklah posisinya menjadi posisi pronasi. Kemudian indikasinya diberikan kepada klien yang seperti apa, yaitu klien yang menjalani bedah mulut dan tenggorokan, ya. Jadi bedah mulut dan kerongkongan sudah pasti membutuhkan untuk drainase dan posisi ini sangat membantu. Kemudian juga apalagi kliennya dalam posisi tidak sadar, ya. Kemudian pasien dengan pemeriksaan pada daerah bokong atau punggung, ataupun pasien yang dilakukan operasi saraf ataupun pada area tulang belakang. Nah, posisi ini biasanya dilakukan. Kemudian kita lihat berikutnya adalah posisi lateral. Posisi lateral ini dikenal juga dengan istilah side lying atau berbaring miring. Dan posisi lateral ini adalah posisi klien berbaring di atas satu sisi bagian tubuh dengan kepala menoleh ke samping. Nah, sahabat cerdas bisa lihat ya seperti yang digambar ini. Nah, jadi pada posisi ini klien nanti diberikan penyangga pada area lutut, kemudian pada area tangan, area dada depan, dan bagian belakang juga harus kita sokong dengan bantal. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengurangi lordosis dan meningkatkan kesejajaran atau alignment punggung yang baik. Jadi kalau lordosis kita sudah tahu ya kelainan pada tulang belakang sehingga posisi tubuhnya tidak proporsional ya antara sisi kiri dan sisi kanan tidak bagus. Kemudian posisi ini sangat membantu untuk mengurangi lordosis. Kemudian baik untuk posisi tidur dan istirahat. Jadi untuk klien biasanya dalam kondisi tirah baring yang lama yang diharuskan untuk tirah baring, misalnya klien dengan kondisi stroke ya, harus diganti-ganti posisinya, dan posisi yang paling enak salah satunya adalah posisi lateral ini. Selanjutnya untuk membantu menghilangkan tekanan pada sakrum dan tumit. Jadi sakrum ya sahabat cerdas pasti pada anatomi dan fisiologi sistem otot dan kerangka tulang itu pasti sudah tahu area sakrum sebelah mana. Jadi sakrum yang menyambung tulang belakang dan juga tulang ekor. Nah biasanya pada saat kita beraktivitas banyak itu paling sering terasa sakit area sakrum dan juga area tumit. Nah posisi lateral atau side lying ini memberikan relaksasi pada area sakrum dan tumit sehingga tidak terjadi tekanan, lalu akan meningkatkan kenyamanan pada saat istirahat sehingga besok pagi bangun pasti akan merasa lebih enak. Kemudian indikasi dari pemberian posisi lateral ini adalah kepada pasien yang ingin beristirahat, kemudian pasien yang ingin tidur, ya pasti ya, bukan pasien yang jarang mau jalan-jalan kita suruh tidur. Kemudian pasien yang posisi Fowler atau dorsal recumbent dalam posisi lama. Nanti dorsal recumbent selain kita bahas di belakang. Jadi kalau sudah posisinya tidur dalam posisi lama, nah posisi side lying atau lateral ini sangat membantu sekali untuk memberikan relaksasi. Biasanya pada saat duduk dalam posisi Fowler, sakrum juga pasti akan merasa lelah karena dia mengalami penekanan dari atas, ada beban ya. Kemudian pada penderita yang mengalami kelemahan dan pasca operasi. Selanjutnya kita akan lihat posisi Sims. Nah, posisi Sims ini hampir mirip, dia kombinasi antara pronasi dan juga lateral. Posisi Sims ini dilakukan dengan cara membaringkan klien dalam sikap miring dan setengah telungkup atau setengah tengkurap. Jadi kliennya setengah tengkurap tetapi miring. Jadi makanya tadi disebutkan dia kombinasi antara pronasi dan juga lateral. Sahabat cerdas bisa lihat pada gambar ya.
Tetap bagian-bagian tubuh harus diberikan penyangga, misalnya pada tangan area depan ya yang tidak terlipat dan juga pada area lutut serta paha. Tujuannya adalah yang pertama, memfasilitasi drainase pada klien tidak sadar. Jadi pada klien tidak sadar biasanya kalau kita mau berikan drainase, posisinya kita ubah menjadi posisi Sims. Kemudian untuk mengurangi tekanan pada tulang ekor, khusus pada klien paralisis atau klien dengan kelumpuhan, untuk mengurangi tekanan, posisi ini sangat dianjurkan. Kemudian memudahkan pemeriksaan dan perawatan area anal. Ya, area anal sudah pasti kalian tahu ya. Misalnya kita mau berikan obat supositori, posisi ini juga sangat bagus untuk memberikan memasukkan obat supositori ke rektum. Nah, selanjutnya untuk memudahkan dalam tindakan hukna atau enema. Nah, tindakan hukna atau enema ini adalah tindakan memasukkan suatu larutan ke dalam rektum dan kolom sigmoid. Misalnya menyuntikkan cairan gliserin ya. Jadi itu namanya tindakan hukna atau enema. Indikasinya ya sahabat cerdas untuk klien dengan pemeriksaan dan pengobatan daerah perineal. Kemudian ya seperti yang tadi sampaikannya, jadi kalau memberikan obat supositori yang khusus dimasukkan ke area anal ya, itu dilakukan dengan tindakan mengubah posisi klien menjadi posisi Sims. Kemudian klien yang tidak sadarkan diri seperti tadi disampaikan, kalau mau diberikan mau didrainase harus diganti posisinya ke posisi Sims ini. Lalu kemudian kepada klien yang paralisis atau mengalami kelumpuhan dan klien yang akan dienema atau diberikan cairan pada area anal. Lalu untuk ibu hamil juga bisa, kadang ibu hamil ada yang suka tidur dengan posisi seperti ini karena mengalami berat pada perut misalnya ya, tidak bisa tidur secara supinasi, bisa diatur posisinya untuk tidur posisi Sims, tetapi harus dibantu, ditopang, disokong juga dengan bantal. Kemudian, nah sahabat cerdas, posisi selanjutnya disebut dengan posisi Trendelenburg. Trendelenburg ini bisa dilihat gambarnya di layar, sahabat cerdas bisa melihat posisinya. Jadi posisi kepala dia lebih rendah daripada posisi kaki. Jadi posisi Trendelenburg ini dilakukan dengan membaringkan klien dengan kepala lebih rendah dibandingkan kaki. Tujuannya supaya apa? Tujuan yang pertama untuk melancarkan peredaran darah ke otak ya. Jadi peredaran darah balik bisa dibantu. Kemudian memudahkan jalannya pembedahan pada bagian perut. Selanjutnya, indikasinya adalah kepada klien shock. Kemudian klien dengan pemasangan traksi kulit pada kaki ya, pada kasus fraktur atau patah tulang. Kemudian klien hipotensi ya, hipotensi atau tekanan darah rendah. Jadi aliran darah balik kurang bagus, bisa diganti posisinya dengan merendahkan posisi kepala dan meninggikan posisi kaki. Selanjutnya adalah posisi dorsal recumbent. Posisi dorsal recumbent ini adalah posisi yang dilakukan dengan membaringkan klien dengan sikap telentang, dengan kaki ditekuk dan tumit di atas tempat tidur. Kedua kaki direnggangkan. Nah, posisi ini bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan dan perawatan khusus pada area pervaginam ya, pada area genital ataupun pada area untuk melakukan tindakan vulva hygiene juga bisa. Kemudian memudahkan mengerjakan perasa tertentu ya, seperti vulva hygiene tadi, ataupun juga misalnya perawatan kateter, pemasangan kateter ya. Kondisi dan posisi ini sangat membantu. Kemudian pada waktu bersalin, jadi ibu-ibu bersalin biasanya diatur posisinya menjadi dorsal recumbent juga. Indikasinya adalah untuk ibu hamil yang mengalami untuk pemeriksaan ya, jadi pemeriksaan biasanya diatur posisinya seperti ini. Kemudian ibu hamil yang akan bersalin dan pada saat melakukan vulva hygiene, penyadapan air kemih ya, atau pemasangan kateter. Nah, kemudian ada posisi litotomi. Sahabat cerdas bisa lihat, posisinya hampir mirip dengan dorsal recumbent tadi, hanya saja kakinya diangkat dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi posisi litotomi dilakukan dengan membaringkan klien telentang dengan kedua paha diangkat dan ditekuk ke arah perut. Di tungkai paha membuat sudut 90 derajat terhadap paha. Posisi ini dilakukan
bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan genitalia, kemudian memudahkan persalinan bagi ibu-ibu yang akan bersalin, yang mau partus, kemudian memasang AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa kita kenal dengan istilah IUD, intrauterine device. Jadi ketika ibu-ibu mau pasang IUD, pasti posisinya nanti akan diatur seperti ini. Karena posisi ini akan membantu untuk mengakses area vagina sehingga dapat dipasang alat kontrasepsi dalam rahim ini. Indikasinya adalah yang pertama, klien yang akan dilakukan tindakan ginekologi, kemudian klien untuk pemeriksaan kandung kemih. Nah, selanjutnya kita lihat sahabat cerdas posisi genupektoral. Posisi genupektoral ini adalah posisi di mana klien menungging, kedua kaki ditekuk dan dada menempel ke kasur seperti yang sahabat cerdas bisa lihat di gambar. Posisi ini sering juga disebut dengan istilah knee chest, ya, knee chest. Kemudian tujuannya adalah yang pertama memudahkan pemeriksaan daerah rektum dan juga sigmoid, kemudian membantu untuk mengubah letak kepala pada klien yang hamil sungsang sebelum dilakukan versi luar. Jadi untuk versi tradisionalnya bisa dibantu dengan posisi genupektoral ini. Kalau tidak berhasil baru dilakukan versi yang lain. Kemudian indikasinya kepada klien yang akan dilakukan koldoskopi, sigmoidoskopi, rektoskopi dan lain sebagainya, serta ibu hamil dengan letak sungsang. Nah, sahabat cerdas, demikianlah posisi-posisi daripada posisi yang bisa kita berikan kepada klien sesuai dengan indikasi-indikasi yang diperlukan dan untuk meningkatkan kenyamanan klien. Nah, sekarang ada tugas nih bagi sahabat cerdas khusus yang bersekolah di SMK Negeri 6 Ambon yang kelasnya diasuh oleh saya sendiri, yaitu kelas 11 asisten keperawatan. Nah, tugasnya ini dalam KD kita yang ke-12 ini, kita akan membuat tugas mengubah posisi klien ke posisi genupektoral atau knee chest. Ini merupakan posisi yang dianjurkan ketika melakukan berbagai pemeriksaan seperti yang tadi disebutkan, koldoskopi, sigmoidoskopi, dan rektoskopi. Pemeriksaan tersebut ditujukan kepada klien yang mengalami penyakit di bagian tubuh tertentu. Nah, tugasnya nih sahabat cerdas, khusus yang kelas 11 ASKEP SMK Negeri 6 Ambon, cari dari berbagai sumber kegunaan, ya, cari dari berbagai sumber, cari kegunaan dan indikasi dari koldoskopi, sigmoidoskopi, dan juga rektoskopi. Ya, jadi kalau lupa dan tidak sempat dicatat sekarang, sahabat cerdas tinggal tonton kembali video ini dan mencatat tugasnya. Jadi carilah kegunaan dan indikasi dari koldoskopi, sigmoidoskopi, dan rektoskopi. Paling bagus sumber-sumbernya itu disertakan dan jangan hanya berpatokan pada satu sumber saja, agar kalian punya pengetahuannya jauh lebih luas lagi. Kemudian tuliskan pada kertas HVS, kemudian upload dalam bentuk PDF ke kolom tugas di Google Classroom KDTK kelas 11 yang kita punya bersama. Ya, sahabat cerdas, jadi demikianlah seluruh pembelajaran kita di hari ini tentang pengubahan posisi. Terima kasih banyak kepada sahabat cerdas sekalian yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran di hari ini. Jangan lupa untuk selalu giat belajar karena tidak ada orang yang pintar dengan tidak belajar. Ya, semua orang pasti menjadi pintar karena belajar. Jadi jangan bermimpi bahwa kalian akan menjadi pintar tanpa belajar. Itu tidak mungkin dan mustahil, ya. Ibarat orang mendapatkan hasil tanpa usaha. Nah, jadi kalau mau hasil bagus harus juga usaha maksimal. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan menjaga protokol kesehatan, ya, beraktivitas tetap menggunakan protokol kesehatan supaya jangan hanya secara rohani kita sehat, tetapi secara jasmani juga kita dibantu. Tubuh yang sakit juga tidak memungkinkan kita untuk beraktivitas dan belajar banyak. Ya, jadi sahabat cerdas, tetap semangat dalam menjaga kondisi tubuh dan juga menjaga menutrisi otak kalian ya, supaya semakin pintar, menjadi anak-anak yang berguna dan berbakti kepada bangsa dan negara. Baik, terima kasih banyak sahabat cerdas, sampai bertemu di minggu depan masih dengan topik yang sama. Kita akan belajar tentang pengubahan posisi tapi khusus untuk prosedur tindakan dan juga video-video bagaimana cara melakukan pengubahan posisi itu. Terima kasih sahabat cerdas untuk partisipasinya. Sampai berjumpa di minggu depan.
Dan saya kembalikan kepada Kakak